Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paujan Happy Widotoro dengan NIM 006 dari kelompok 5. Kali ini akan menjelaskan tentang motor listrik, yaitu mulai dari konsep dasar motor listrik, bagaimana cara pengendaliannya, dan juga aplikasinya. Nah, yang pertama adalah bagaimana sih cara kerja motor listrik ini? Yang pertama mulai dari prinsip dasar elektromagnetik, yang dimana medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet atau benda yang memiliki sifat magnetik saat benda magnet tersebut mempengaruhi benda lain yang memiliki sifat magnetik atau partikel yang bermuatan seperti elektron. Nah, medan magnet tersebut pun terbentuk melalui pergerakan partikel bermuatan dalam suatu benda yang memiliki sifat magnetik. Jadi juga dapat terjadi pada tingkat atomik saat elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom, lalu elektron memiliki muatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom yang memiliki muatan positif. Nah, dari gerakan itu akan menciptakan medan magnet yang terkait dengan atom tersebut. Lalu, motor listrik ini pun ada hubungannya dengan gaya Lorentz. Karena dari rumus F, QA ditambah QV kali B, yaitu pada variabel QA, menyatakan bahwa jika partikel bermuatan berada dalam medan listrik, maka akan mengalami gaya yang sebanding dengan kuat medan listrik dan muatannya. Dan gaya ini diterapkan searah dengan medan listrik. Lalu pada persamaan kedua, QV kali B, pada variabel ini menyatakan bahwa jika partikel bermuatan bergerak melalui medan magnet, maka akan mengalami gaya yang sebanding dengan kuat medan magnet, muatan partikel, dan bagian dari kecepatan yang tegak lurus terhadap medan magnet. Gaya ini juga akan diterapkan tegak lurus terhadap medan magnet dan kecepatan partikel. Nah, lalu selanjutnya, ketika partikel bermuatan bergerak melalui bahan konduktif, misalkan seperti lilitan kawat, yang didorong oleh medan listrik, maka itu akan menjadi arus. Nah, jadi pada dasarnya merupakan jumlah muatan yang bergerak melalui penampang material per detik. Jika kita mengalihkan arus melalui kawat, maka muatan pada kawat dapat memiliki kecepatan tertentu yang membuat kita dapat mengatur kecepatan motor. Lalu didapatkan rumus torsi yaitu adalah D kali IL dikali B. Lalu pada gambar di bawahnya, di sini dapat terlihat bahwa jika diterapkan pada kawat tertutup dan terdapat arus yang mengalir di sekeliling medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya akibat medan magnet. Gaya-gaya ini akan berlawan arah dan akan menciptakan torsi total pada kawat, yang dapat memutar kawat sampai dengan kedua gaya tersebut akhirnya berhenti garis satu sama lain. Nah, lalu di sini ada juga hukum Faraday yang menyatakan bahwa flux atau medan magnet yang melewati loop tertutup itu tidak dapat berubah terlalu cepat. Jadi, jika medan magnet eksternal yang melewati loop berubah, maka gaya karakteristik yang merupakan tegangan akan dihasilkan di seluruh loop sehingga harus mengalir dan menginduksi medan magnet yang berlawanan perubahan flux magnet. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa ini ada beberapa lilitan kawat dan pada motor biasanya terdapat 3 loop kawat yang masing-masing itu bergeser setiap 120 derajat dan mengganti jalur arus melalui loop lain dalam proses yang disebut komutasi dengan menggunakan brush. Jika loop ini terpisah 120 derajat dengan membalikan arus loop searah dengan panah atau ke arah kanan ini, nah, maka akan menciptakan torsi positif. Jadi, kita bisa mengatur agar masing-masing aktif selama 180 derajat dan menghasilkan torsi positif, lalu tidak aktif selama 180 derajat sisanya. Lalu ini ada dua konfigurasi dari motor listrik, yaitu ada konfigurasi start dan konfigurasi delta. Pada konfigurasi start itu atau sering dibilang konfigurasi Y, itu adalah tegangan positif pada node A dan ground pada node B menghasilkan arus V per 2R. Dan pada node A,
min V per 2R di node B, di mana V adalah tegangan supply dan R adalah resistansi dari suatu loop. Lalu, pada konfigurasi delta, tegangan positif pada node A dan ground pada node B, yang akan menghasilkan arus min V per 2R di node A dan node B. Dan arus V per R di node C, konfigurasi E dan delta memiliki keuntungan dan kekurangan sendiri, dan melibatkan konstruksi motor yang sedikit berbeda, namun berkomutasi dengan cara yang sama. Nah, jadi pada dasarnya motor brush itu memiliki dua sikat, satu terhubung ke daya, dan satu lagi ke ground. Sikat atau brush ini pada motor ini berfungsi sebagai saklar putar mekanis atau mechanical rotary switch, yang secara cerdas mengalirkan listrik ke kumparan atau lilitan yang tepat pada waktu yang tepat untuk menghasilkan putaran yang berkelanjutan. Nah, jadi ini ada sedikit cuplikan tentang hubungan antara arus dan tegangan, karena keduanya itu saling berkaitan langsung, di mana tegangan menjadi penyebab dan arus adalah akibatnya. Jadi secara sederhana, tegangan adalah dorongan atau tekanan yang menyebabkan muatan listrik bergerak, lalu arus adalah muatan listrik itu sendiri. Maka semakin besar tegangan atau dorongan, maka akan semakin besar pula arusnya. Dengan syarat tidak ada perubahan lain dalam rangkaian. Lalu untuk penerapannya sendiri, motor listrik itu sudah menjadi fundamental yang mengubah energi listrik menjadi gerak mekanis, di mana penerapannya telah diimplementasikan hampir setiap aspek kehidupan modern untuk menunjang dan mempermudah pekerjaan manusia. Dan di sini sudah terdapat 4 aspek, mulai dari peralatan rumah tangga, contohnya adalah mesin cuci dan pompa air, dalam dunia industri, lift dan eskalator, bahkan sampai mainan anak dan hobi juga seperti drone, dan transportasi modern seperti sepeda listrik. Nah, lalu pada pengendalian arah dan kecepatan motor listrik, jadi ada juga bagaimana cara prinsip untuk membaik polaritas untuk mengubah arah putaran. Nah, jadi secara sederhananya, jika kita ingin mengubah arah putaran, maka kita cukup membalikkan polaritas tegangan saja. Misal, yang seharusnya dapat sumber positif, maka tinggal diubah menjadi sumber negatif. Nah, berdasarkan grafik ini dapat disimpulkan bahwa torsi ini sebanding dengan arus. Maka, semakin besar arus yang mengalir ke lilitan motor, maka akan semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Nah, tanda arus ini akan menentukan arah torsi. Jika torsi bernilai positif, maka dia akan berputar ke arah tertentu. Anggaplah dia akan berputar secara jarum jam. Nah, namun jika torsi ini mengarah ke sini, maka dia akan berputar berlawanan arah. Titik lingkaran pada kuadran kiri bawah menunjukkan bahwa ketika arus negatif, maka torsi juga akan negatif. Sehingga motor itu akan berlawanan arah. Lalu di sini ada simulasi hybrid sederhana untuk memutar arah motor, karena prinsip yang tadi itu tidak mungkin diaplikasikan pada dunia gitu, karena itu kan akan sangat merepotkan, sehingga adalah em, rangkaian hybrid ini. Jadi hybrid ini saya bagi dua, ada saat dia forward dan reverse. Nah, pada saat forward, arus itu akan mengalir dari positif, lalu ke saklar kiri atas, lalu ke bawah, lalu akan ke ground. Jadi arah arus motor ini dari kiri ke kanan. Lalu anggaplah pada forward ini kita motornya akan bergerak secara jarum jam. Nah, lalu pada bagian reverse, arus itu mulai dari positif, saklar kanan atas, lalu ke motor, lalu saklar kiri bawah, lalu ke ground. Jadi arah arus ini kebalikan, jadi dari kanan ke kiri. Nah, pada saat ini motor akan berputar berlawanan arah. Nah, lalu adalah pengendali kecepatan. Pada motor, biasanya menggunakan kontrol kecepatan PWM. PWM itu adalah pulse width modulation atau teknik modulasi sinyal digital dengan cara mengatur lebar pulsa, yang disebut juga duty cycle atau masa kerja. Nah, walau sinyal PWM ini hanya memiliki dua kondisi yaitu on off,
Jadi di sini on dan di sini off. Jadi hanya 01. Namun, dia akan menghitung nilai rata-rata tegangan yang bisa diubah sesuai kebutuhan. Jadi, prinsip dasar PWM ini terletak pada dua parameter utama, yaitu frekuensi dan duty cycle. Frekuensi ini menentukan seberapa cepat pulsa berulang, lalu duty cycle ini menunjukkan perbandingan antara waktu on dan off terhadap waktu total. Nah, pada motor DC, PWM itu berfungsi untuk mengatur kecepatan dengan cara mengubah duty cycle. Jadi, semakin besar duty cycle, maka semakin cepat juga motor berputar. Sedangkan semakin kecil duty cycle, maka motor akan berputar lebih lambat. Nah, lalu di sini ada konstruksi motor dengan komponen sikat atau komutator. Jadi, interaksi antara sikat motor dan komutator ini menimbulkan gesekan yang berulang, sehingga lilin itu akan menghasilkan medan magnet yang membuat motor berputar. Nah, ini juga dapat dilihat susunan kawat tembaga yang dilapisi oleh isolasi. Jadi, isolasi ini juga berfungsi untuk melindungi konduktor agar tidak terjadi hubungan singkat, jadi nggak akan short. Tapi dalam kondisi tertentu juga bakal panas dan tegangan juga akan melebihi batas, jadi isolasi juga dapat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini juga dapat berpotensi menimbulkan short pada motor yang akan menyebabkan motor mati. Nah, ini ada hubungan antara arus dan temperatur motor. Motor memiliki batas continuous rating, yaitu ada arus maksimal yang dapat dialirkan secara terus-menerus tanpa menyebabkan kerusakan. Nah, apabila arus yang masuk ini melebihi batas, maka motor ini akan panas dan akan menyebabkan temperaturnya meningkat. Nah, suhu yang terlalu tinggi ini akan merusak isolasi lilitan, yang akan membuat komponennya menjadi aus dan berpotensi menyebabkan short dan rusak. Oleh karena itu, kita harus menjaga arus tetap dalam batas aman agar tidak terjadi overheating. Lalu, pada rangkaian sederhana ini ada tentang beberapa resistor atau hambatan R1 sampai R4 yang dihubungkan dengan konstruksi motor. Jadi, lilitan pada motor ini memiliki sifat resistif, sehingga dapat dianalogikan sebagai resistor yang dihubungkan secara seri. Resistasi dan lilitan ini mempengaruhi besarnya arus yang mengalir dan panas yang dihasilkan saat motor bekerja. Semakin tinggi resistansi, maka semakin besar pula energi listrik yang terbuang menjadi panas. Nah, hal ini juga akan berkaitan dengan efisiensi motor dan risiko overheating jika arus berlebih tetap dipaksakan. Lalu, interaksi medan magnet antara rotor dan stator. Rotor ini memiliki magnet permanen dengan kutub utara dan kutub selatan. Nah, sementara stator ini memiliki lilitan yang diberi arus secara bergantian oleh kontrol elektronik. Jadi, ketika kumparan pada stator ini dialiri arus, akan terbentuk medan magnet yang saling tarik-menarik, sehingga motor ini akan dia berputar. Nah, proses ini akan menghasilkan torsi yang dapat menggerakkan motor. Nah, supaya rotor ini tetap berputar, maka kontrol elektrik yang bergantian menyalakan fase stator dan sesuai dengan posisi rotor. Ini adalah inti dari pembangkitan torsi pada BLDC, yaitu sinkronisasi medan magnet, stator, dan rotor melalui sistem komutasi elektronik. Lalu di sini ada sensor posisi atau bisa disebut encoder. Jadi ini bisa digunakan untuk pembacaan putaran rotor. Jadi untuk mengetahui nilai motor ini kecepatannya berapa FM. Nah, ada sensor berbentuk piringan celah atau encoder disk yang digunakan untuk mendeteksi posisi sudut rotor. Jadi celah-celah ini tuh akan memungkinkan cahaya atau sinyal melewati sensor, sehingga controller dapat menentukan kapan harus mengalihkan arus ke kumparan yang tepat. Selain itu, sistem ini juga dapat dipadukan dengan elemen resistif atau potentiometer untuk membaca perubahan posisi secara analog. Dengan adanya sistem ini, jadi kita akan tahu seberapa cepat dan seberapa efisien untuk menjalankan motor ini. Nah, lalu jika pengantar berarus ditempatkan di dalam medan magnet, partikel bermuatan di dalamnya akan mengalami gale yang mendorong elektron ke salah satu sisi penghantar akibat timbul perbedaan tegangan yang disebut dengan tegangan Hall. Nah, tegangan ini dapat diukur dengan voltmeter dan akan stabil setelah mencapai keseimbangan.
Prinsip inilah yang digunakan pada sensor Hall, yaitu mengubah pengaruh medan magnet menjadi sinyal arus listrik untuk dibantu lebih lanjut. Rotor magnet permanen dengan kutub utara dan selatan dibaca posisinya oleh sensor Hall yang menghasilkan sinyal secara logika sesuai letak rotor. Nah, kombinasi sinyal itu dari sensor berubah mengikuti putaran rotor dan digunakan sistem kendali untuk menentukan kumparan stator yang harus dialiri arus. Dengan demikian, maka motor tuh dapat melakukan komutasi elektronik secara tepat tanpa memerlukan sikat dan komutasi mekanis. Lalu ada interaksi arus listrik yang mengalir pada kumparan stator, yaitu dengan medan magnet. Rotor akan menghasilkan gaya yang arahnya itu tegak lurus terhadap arah arus dan medan magnet. Gaya tersebut akan menimbulkan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Selama terus bergerak, sensor hal ini akan selalu memantau posisinya, sehingga arus yang masuk ke kumparan dapat diatur dengan tepat pada waktunya. Nah, dengan sinkronisasi ini, maka putaran akan lebih stabil, efisien, dan mampu menghasilkan torsi sesuai kebutuhan dan presisi. Inilah merupakan cara kerja sederhana dari motor DC yang memanfaatkan kombinasi sensor hal dan pengendali elektronik. Rotor terdiri dari magnet permanen dengan dua kutub utara dan selatan yang berputar di dalam stator yang memiliki tiga kumparan, yaitu A, B, dan C, yang dialiri arus sesuai arah tertentu untuk menghasilkan gaya putar atau gaya torsi. Nah, lalu dengan adanya kombinasi arus ini, maka menciptakan medan magnet pada stator yang akan menarik dan menolak rotor sehingga rotor akan terus berputar searah jarum jam. Nah, urutan komutasi ini akan terus berulang mengikuti pergerakan rotor, sehingga medan magnet akan selalu bergerak mengikuti rotor dan berputar terus berputar. Nah, pada motor DC, itu biasa menggunakan rangkaian H-bridge dengan 4 saklar atau transistor untuk mengatur arah arus untuk dia searah atau berlawanan. Lalu posisinya akan dideteksi oleh sensor hal. Nah, lalu driver ini akan mengaktifkan saklar yang sesuai agar arus dapat masuk ke kumparan dengan tepat. Nah, dengan cara ini maka medan magnet akan selalu mendorong rotor berputar terus menerus dengan lancar. Ini adalah rangkaian dasar pengendali motor DC 3 fasa menggunakan driver dan MOSFET atau transistor. Ini akan mengatur arus pada lilitan A, B, dan C. Jadi rotor akan berputar berupa medan magnet permanen dengan kutub utara dan selatan. Nah, ketika arus dialirkan dengan bergantian ke lilitan, maka medan magnet pada stator ini akan berinteraksi dengan rotor, sehingga motor akan terus berputar. Ini ada konfigurasi stator motor BLDC dengan lilitan yang dihubungkan dalam bentuk Y atau star. Nah, jadi salah satu lilitan ini akan dilihat tegangan positif, sementara lilitan lain dihubungkan ke ground. Pada panah ini menunjukkan arah arus dan arah medan magnet yang terbentuk. Kemudian motor akan menarik untuk bergerak sesuai kutub magnet permanen. Lalu pada proses komutasi pada motor BLDC adalah pergantian aliran arus pada stator pada satu kondisi satu lilitan saat tiba di tegangan positif, satu ke ground, dan itu dibiarkan terbuka. Nah, kondisi ini kemudian bergeser sehingga kombinasi lilitan akan berubah dan pergeseran medan dan bagian stator akan berubah yang membuat motor terus berputar. Nah, pada sensor hal ini, dia akan menjadikan sinyal binar, misalnya 100 atau 101 sesuai posisi rotor. Nah, dengan kombinasi ini, sinyal akan memberikan dan mewakili sektor tertentu pada tabel komutasi seperti ini. Nah, contohnya, sinyal fal 100 membuat lilitan C menjadi high dan lilitan B ke ground, sehingga medan magnet stator sesuai dengan posisi rotor dan motor dapat berputar. Lalu pada motor BLDC, tabel komutasi ini menunjukkan hubungan antara sinyal hal dan lilitan yang aktif. Saat PD hal berubah misalnya dari 100 ke 101, kombinasi lilitan ini akan terhubung ke high dan ground juga berubah.
Nah, pergantian ini berurutan dalam 6 langkah, six step commutation, sehingga magnet rotor terus bergeser dan membuat rotor terus berputar secara halus dan berkesinambungan. Lalu rangkaian RL, ini ada tahapan dari selanjutnya, yaitu terdiri dari induktor dan resistor, dan juga sumber tegangan. Dapat dilihat pada grafik ada tegangan yang dan arus yang berfluktuasi dengan pergeseran fase. Nah, dengan adanya induktor ini, dia akan membuat arus menjadi tertinggal, karena tegangan energi itu disimpan sementara dalam bentuk medan magnet. Sebelum dilepaskan dari layarnya, perubahan arus akan terjadi lebih lambat dibanding tegangan. Lalu terdapat tiga metode untuk pengendalian switching, yaitu yaitu ada hard switching atau saklar berpindah langsung pada tegangan dan arus penuh. Nah, cuman akan menimbulkan rugi-rugi daya yang tinggi serta stres komponen. Lalu yang kedua ada soft switching, yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi tegangan atau arus saat switching, sehingga rugi daya akan lebih kecil dan efisiensi akan meningkat. Lalu yang ketiga adalah complementary switching, menggunakan dua saklar yang bergantian secara sinergis untuk mengatur arah motor, untuk mengatur arah arus, biasanya dipakai untuk pada rangkaian habis motor. Ya, pada gambar ini akan memperlihatkan arus mengalir melalui induktor, resistor, dan motor ketika sumber tegangan dibalik negatif. Pada arah panah ini menunjukkan arah arus pada kondisi ini. Nah, pada saat sumber memberikan tegangan negatif, arus tetap mengalir karena energi tersimpan di induktor yang akan berusaha untuk menahan arus. Nah, hal ini tuh merupakan karakteristik dari induktor yang menentang perubahan arus secara mendadak, sehingga kemungkinan motor tetap berputar meskipun sumber tegangan berubah. Nah, ini adalah perbandingan antara aliran arus hard, soft, dan complementary switching. Nah, dapat dilihat pada gambar di kanan ini merupakan bagaimana arus mengalir melalui motor dalam tiga metode, yaitu hard, soft, dan complementary. Nah, pada hard switching, arus berpindah langsung dari jalur besar, yaitu ada tanda panah merah. Nah, sehingga rugi daya ini akan lebih besar. Sedangkan pada soft switching, aliran tuh diatur agar perubahannya lebih halus. Jadi untuk juga mengurangi stres. Lalu pada complementary, switching menggunakan dua jalur yang bekerja bergantian sehingga arus akan tetap mengalir tanpa menyebabkan lonjakan besar pada tegangan arus. Jadi perbedaannya juga penting untuk efisiensi motor. Lalu ini ada hubungan force, velocity, dan power. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa daya itu tidak selalu sama dengan hasil perkalian gaya atau F. Nah, dengan kecepatan RMS atau PRMS, grafik kiri menunjukkan bahwa gaya itu konstan, sedangkan grafik kanan menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu, yang akan membuat daya aktual bervariasi. Nah, hal ini berarti perhitungan daya tidak bisa hanya menggunakan PRMS, karena sistem dinamis seperti motor memiliki variasi kecepatan yang mempengaruhi daya keluaran. Nah, di sini ada tentang transformasi trigonometri. Nah, jadi ada konsep trigonometri in dispute, itu dipakai untuk menjelaskan analisis motor DC yang akan mengubah arus tiga pesan. Dan dapat ke sini menggunakan start, yang dimana dengan representasi ini ke koordinat dua dimensi sumbu I dan J, maka arah dan besar medan magnet lebih mudah dianalisis dan dikontrol. Nah, lalu di sini ada arus pasang dan gaya magnet. Pada motor BLDC, setiap lilitan yang diarus akan menghasilkan medan magnet dengan arah tertentu. Nah, ketika harus diberikan pada lebih dari satu fasa, maka medan magnet dari masing-masing fasa akan saling menambah dan membentuk vektor resultan. Nah, vektor inilah yang akan membentuk arah dan besar gaya magnet total yang bekerja pada rotor. Jika vektor medan magnet ini diarahkan dengan tepat, maka rotor akan terdorong untuk bergerak secara berkesinambungan.
Konsep ini akan menjadi dasar bagaimana arus pada setiap fase dikendalikan, sehingga rotor akan mengikuti arah vektor resultan dan magnet yang berubah secara bergantian. Lalu di sini ada posisi rotor dan vektor arus. Pada motor BLDC, arah vektor ini sangat berpengaruh terhadap torsi yang dihasilkan. Torsi maksimum dicapai ketika vektor berada pada tegak lurus terhadap posisi rotor magnet. Jika vektor harus sejajar dengan rotor, maka gaya putar yang akan muncul akan jauh lebih kecil atau bahkan hilang. Karena itu, sistem kontrol motor harus selalu menyesuaikan pemberian arus pada lilitan agar vektor resultan medan magnet tetap berada pada sudut optimal terhadap rotor sehingga motor akan berputar dengan efisien dan stabil. Lalu di sini ada wavy current atau gelombang arus yang menyelenggarakan motor. Di sini terdapat transformasi sinusoidal untuk putaran motor yang halus dan efisien. Nah, biasanya pada motor BLDC 3 pasang, dia itu akan bergeser setiap 120 derajat sehingga menghasilkan medan magnet yang halus dan putaran yang stabil dan mulus. Dengan cara ini arus sinusoidal dapat diberlakukan seperti arus arah sehingga kontrol motor akan lebih mudah, stabil dan efisien. Lalu di sini ada space vector modulation atau SVM, yaitu merupakan teknik kontrol yang sangat efisien untuk mengendalikan inverter yang menggerakkan motor listrik, seperti motor BLDC contohnya. Nah, SPM ini akan mengambil hasil dari transformator, Clark, dan Park yang telah menjalankan 3 fase arus bolak-balik menjadi 2 sumbu koordinat di Denki. SPM ini menghasilkan sinyal APWM optimal untuk mengontrol inverter agar motor bekerja efisien. Dari nilai arus Deki ditentukan vektor referensi. Nah, vektor ini disintesis dengan menggabungkan beberapa vektor tegangan dalam waktu singkat. Sehingga motor sebagai tegangan halus bagi motor akan menghasilkan sinyal PWM yang tepat untuk menggerakkan saklar inverter dan membuat putaran motor menjadi lebih halus dan efisien. Ada 3 keunggulan SPM, yaitu adalah efisiensi yang tinggi, lalu kualitas gelombang yang baik sehingga menghasilkan harmonis yang rendah dan membuat putaran menjadi halus dan senyap. Lalu kontrolnya yang sangat presisi. Jadi sangat mungkin untuk kontrol torsi dan kecepatan motor yang sangat akurat. Nah, lalu di sini ada implementasi vector modulation. Jadi setelah kita paham tentang SPM, maka selanjutnya adalah bagaimana implementasi dari SPM ini. Nah, jadi implementasinya dapat dilakukan melalui beberapa langkah utama. Itu ada 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi sektor, yaitu untuk sektor tempat vektor referensi berada pada diagram heksagonal. Lalu yang kedua adalah menghitung waktu aktif kedua vektor terdekat, yaitu T1 dan T2, sesuai posisi vektor referensi. Lalu yang ketiga adalah hitung waktu 0 atau T0, sebagai sisa periode PWM dan semua saklar dalam kondisi statis. Lalu yang terakhir, susun urutan sinyal PWM berdasarkan T1 dan T2, dan T0 untuk mengatur saklar inverter, sehingga motor bergerak seimbang dan efisien. Nah, lalu selanjutnya adalah yang penting adalah datasheet motor. Ya, jadi pada datasheet motor itu terdapat 2 struktur, yaitu mechanical dimension dan elektromekanis karakteristik. Nah, dapat dilihat pada mechanical dimension, ini adalah gambar teknik atau ukuran pada motor mulai dari statornya, rotornya, dan dimensinya. Dan di sini dapat dilihat seperti mulai dari sudutnya, diameter, dan lain-lain. Ini bisa sangat penting untuk jika ingin kita mengaplikasikan untuk sistem tertentu. Nah, lalu di sini ada elektromekanisme karakteristik dan ada beberapa data yang penting. Ya, di sini terdapat beberapa variasi ya. Di sini terdapat beberapa jenis motor dengan nominal tegangan, yaitu ada yang dari 9 volt, 15 volt, sampai dengan 48 volt. Nah, semakin besar tegangan, maka akan semakin besar juga RPM yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh,
Di sini ada tegangan nominal. Nah, di sini ada tegangan nominal mulai dari 9 sampai 48. Nah, pada tegangan motor 9 volt, dia akan menghasilkan RPM semisal 10.100. Lalu pada tegangan 15 volt, maka dia akan menghasilkan 9.760. Dan ini nantinya akan berkaitan dengan torsi. Nah, di sini ada torsi motor. Ini ada start torsi. Di sini ada beberapa data penting mulai dari nominal voltage, torsi yang dihasilkan. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kecepatan motor atau RPM. Nah, ini adalah konstanta kecepatan motor. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan ya. Nah, di sini ada rumus BKMF atau konstanta motor dikali dengan perputaran sudut motor. Lalu juga di sini ada efisiensi motor. Itu adalah max efisiensi. Jadi motor ini tuh akan bekerja dengan berapa persen efisiensi. Misal, di sini terdapat dari 77% sampai 84%. Karena biasanya pada motor akan terjadi slip atau perbedaan antara RPM yang seharusnya dan juga RPM yang dihasilkan. Lalu di sini pada efisiensi, itu rumusnya ada daya listrik keluaran P out dibagi dengan daya listrik masukan pin dikali 100%. Nah, efisiensi ini dihitung dari daya mekanik yang dilakukan dibandingkan dengan daya listrik yang masuk. Nah, lalu ada feedback control atau DC servo untuk memahami looping ini. Hmm. Ini adalah feedback motor servo. Nah, pada loop control, contohnya dalam kontrol motor DC ya. Nah, kita akan membahas tentang PID. Di sini mulai dari RF, masuk kontrol, dan juga masuk play. Nah, ini dia akan mendapatkan feedback. Jadi, keluaran motor ini tidak hanya asal berputar saja, tapi juga kita akan mendapatkan RPM-nya berapa atau torsi berapa. Nah, dapat dilihat pada di sini terdapat tabel yaitu transfer function kontrol motor DC yang dimana denominatornya adalah gabungan efek listrik antara RL dan mekanik atau JP. Jadi semua ini sangat penting untuk mengetahui transfer function ya. Jika kita ingin memasukkan untuk PID. Nah, untuk cara mengkoreksinya, error anti set point dan output motor biasanya menggunakan beberapa variabel, yaitu KP, KI, dan KD. Yang dimana akan diproses, dijumlahkan di sini, dan akan menggerakkan motor, lalu motor akan memberikan feedback yang dimana akan diolah kembali. Seperti itu. Nah, di sini pada P atau proporsional, merupakan respon kontrol sebanding dengan besar error saat ini. Jadi, semakin besar errornya, maka akan besar juga sinyal kontrol yang diberikan. Tapi, kalau hanya P, biasanya motor akan berhenti dengan error sisa atau steady state error. Lalu I atau integral, ini adalah respon kontrol berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Ini akan menghilangkan error sisa dan sederhananya tuh integral tuh membantu motor mencapai kecepatan atau posisi yang benar-benar sesuai set point. Lalu ada derivatif, yaitu memberikan aksi peredam atau damping untuk mengurangi overshoot. Jadi ini akan mencegah sistem itu terlalu cepat melewati set point. Nah, jadi apa sih fungsi PID untuk motor? Nah, fungsinya itu adalah dapat kita gunakan untuk mengontrol posisi atau kecepatan motor secara presisi. Nah, lalu ini adalah untuk DC motor dan atau adaptive braking. Ini adalah contohnya DC motor generator. Jadi seperti halnya generator, di mana energi mekanik dalam motor DC dapat diubah menjadi energi listrik kembali. Nah, contohnya itu saat pengiriman regeneratif, motor DC akan memaksa berlawanan arah arus untuk menghasilkan listrik yang bisa disimpan ke baterai atau dialirkan kembali ke sistem. Nah, biasanya sistem itu sudah diaplikasikan pada mobil-mobil modern gitu.
Tapi juga perlu catat memang bahwa motor di sini harus mempunyai energi mekanis yang setimpal agar menghasilkan energi listrik. Nah, sini yang terakhir adalah regulative braking, yaitu untuk menghasilkan arus listrik yang setimpal dengan suplai daya, maka digunakanlah sistem pengereman regulatif. Nah, ini contoh ya. Contohnya ada pengereman regulatif off dan pengereman regulatif on. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.